Video pembelajaran kali ini saya membahas tentang usaha dan pesawat sederhana. Kita mulai dari konsep usaha. Usaha berkaitan erat dengan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Maka usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Dicontohkan, seekor kuda melakukan usaha untuk menarik kereta agar kereta bisa bergerak. Berdasarkan pengertian usaha, jika pada sebuah benda bekerja gaya F hingga benda itu berpindah sejauh S, besar usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Secara matematis, W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, S adalah perpindahan dengan satuan meter. Perhatikan peristiwa berikut. Dua buah mobil yang sama beratnya menaiki sebuah bukit bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi mobil A melakukan usaha dengan waktu lebih singkat daripada mobil B. Maka mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Secara matematis, P sama dengan W per T, di mana P adalah daya dengan satuan watt, W adalah usaha yang dilakukan dengan satuan Joule, T adalah waktu yang diperlukan dengan satuan sekon. Kita lanjut dengan konsep pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya, untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi digunakan pesawat sederhana, yaitu katrol dan bidang miring. Pesawat sederhana jenis pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit mempunyai komponen gaya kuasa, lengan beban, gaya beban, dan tumpuan. Syarat kesetimbangan pada kuas atau pengungkit, di mana gaya beban kali lengan beban sama dengan gaya kuasa kali lengan kuasa. Tuas atau pengungkit mempunyai keuntungan mekanis, dirumuskan sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa. Dengan kesetimbangan tuas atau pengungkit, keuntungan mekanis dapat ditulis pula sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Pengungkit mempunyai beberapa jenis. Jenis pengungkit yang pertama, di mana tumpuan berada di antara gaya kuasa dan gaya beban. Contoh alatnya adalah gunting. Jenis pengungkit yang kedua, di mana gaya beban di antara gaya kuasa dan tumpuan. Contoh alatnya adalah pembuka tutup botol. Jenis pengungkit yang ketiga, di mana gaya kuasa berada di antara gaya beban dan tumpuan.
Contoh alatnya adalah penjepit. Jenis pesawat sederhana yang selanjutnya adalah bidang miring. Bidang miring memiliki beberapa komponen, yaitu gaya kuasa, gaya beban. L adalah panjang dari bidang miring dan H adalah tinggi dari bidang miring. Kita lihat pada gambar ada segitiga besar dan segitiga kecil. Oleh karena segitiganya sebangun, maka gaya beban dibagi gaya kuasa sama dengan L per H. Bidang miring juga memiliki keuntungan mekanis yang dirumuskan sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa. Atau keuntungan mekanis bidang miring dapat dituliskan pula sama dengan L dibagi H. Jenis pesawat sederhana yang selanjutnya adalah katrol. Katrol jenis yang pertama adalah katrol tetap, di mana gaya kuasa sama dengan gaya beban. Katrol tetap ini memiliki keuntungan mekanis sama dengan 1. Kemudian katrol jenis selanjutnya adalah katrol bergerak, di mana gaya kuasa sama dengan setengah gaya beban. Katrol jenis ini memiliki keuntungan mekanis sama dengan 2. Katrol jenis selanjutnya adalah katrol tetap dan bergerak, di mana gaya kuasa sama dengan setengah gaya beban. Katrol jenis ini memiliki keuntungan mekanis sama dengan 2. Katrol jenis selanjutnya adalah katrol majemuk, di mana katrol memiliki banyak tali dan katrol ini memiliki keuntungan mekanis sama dengan jumlah tali tanpa memperhitungkan tali kuasa. Selanjutnya, pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Pada tubuh kita juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Contohnya, otot-otot leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala, seperti yang kita lihat pada gambar, di mana leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan otot leher bagian belakang merupakan titik kuasa. Sistem ini merupakan pengungkit jenis pertama.